Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Mulia, NIM C0 dan 02459 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan RPS 3 yang berjudul aspek fiskal dari aspek lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Lalu kita masuk ke dalam pengertian. Laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, aset lancar merupakan kelompok aset yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan dapat direalisasi dalam satu waktu dan satu siklus operasi normal perusahaan. Di antara aset lancar tersebut, kas dan setara kas memiliki peran penting karena menjadi alat utama dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Selain kas dan setara kas, perusahaan juga sering menempatkan dananya dalam bentuk investasi jangka pendek pada efek tertentu seperti efek utama dan efek ekuitas. Investasi tersebut bertujuan untuk memperoleh pendapatan bunga, dividen, maupun keuntungan dari selisih harga atau capital gain. Baik, kita masuk ke dalam jenis kas dan setara kas. Kas merupakan salah satu pembayaran yang sah dan dapat digunakan secara langsung untuk menyesuaikan kewajiban perusahaan. Karakteristik utama kas adalah ketersediaan yang segera, tidak memerlukan proses konversi, serta tidak mengandung risiko perubahan nilai yang material. Sedangkan setara kas merupakan investasi yang jangka pendek yang sangat liquid dan dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui, tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karena karakteristik penting dari segala setara kas adalah jangka waktu tempo yang relatif singkat serta stabilitas nilainya. Termasuk ke dalam konsep terbagi menjadi dua, yaitu konsep akuntansi komersial adalah dalam akuntansi berbasis akrual, pembukaan tabungan mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan beban secara periodik. Saldo tabungan dicatat sebagai bagian dari kas di bank dan diakui sebagai nilai nominal setiap mutasi yang terjadi memengaruhi posisi kas dalam laporan posisi keuangan. Dan yang kedua adalah konsep fiskal. Dalam perspektif perpajakan, bunga tabungan umumnya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Artinya, pajak telah dipotong langsung oleh pihak bank pada saat bunga dibayar atau dikreditkan. Karena sifatnya final, penghasilan tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan pada akhir tahun pajak. Investasi pada efek tertentu. Investasi pada efek tertentu merupakan penempatan dana perusahaan dalam instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh imbalan hasil. Klasifikasi investasi ini penting karena menunjukkan perlakuan akuntansi dan fiskal. Secara umum, investasi pada efek tertentu dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat instrumennya, yaitu efek untung dan efek ekuitas. Perlakuan investasi pada efek utang dan ekuitas. Perlakuan akuntansi pada pajak atas investasi pada efek utang dan ekuitas berdasarkan pada perbedaan antara pengakuan pendapatan menurut akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam perhitungan laba kena pajak. A. Investasi pada efek utang. Dalam akuntansi, penghasilan dari efek utang diakui berdasarkan prinsip aktual, namun secara fiskal, pengenaan pajak bergantung pada jenis instrumen dan ketentuan yang berlaku. Yang B. Investasi pada efek ekuitas. Penghasilan dari efek ekuitas dapat berupa dividen dan keuntungan penjualan saham, dan akuntansi diakui
saat hak atas penghasilan timbul atau saat transaksi direalisasi. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kas dan setara kas merupakan aset lancar yang tingkat ekuiditasnya tinggi, yang yang berperan penting dalam mendukung kelangsungan operasional perusahaan. Secara fiskal, pemilik kas tidak menimbang kewajiban pajak, namun penghasilan yang berasal dari pengolahan serta bunga tabungan, jasa biro, atau instrumen setara kas dapat menjadi objek pajak penghasilan. Umumnya bersifat final, pembukaan tabungan dalam akuntansi dilakukan berdasarkan prinsip aktual dan dicatat sebagai bagian dari kas di bank. Sementara itu, secara fiskal, penghasilan bunga atas tabungan yang telah dikenakan pajak final tidak diperhitungkan kembali dalam perhitungan pajak penghasilan badan, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menghindari pajak berganda. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.